Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Beasttamer I Can See the Fat Evolution. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Namun Stubborn Rock Monster malah tidak terima diperlakukan seperti ini dan memberikan perlawanan. Namun berakhir dengan babak belur. Hingga Stubborn Rock Monster menangis dibuatnya. Lindsay pun bingung melihatnya. Stubborn Rock Monster benar-benar keras kepala. Hingga pada akhirnya dengan bantuan Ice Crystal Spirit, Stubborn Rock Monster memakan material satunya. Tak berselang lama, notifikasi pun menyebut bahwa tingkat pertumbuhan dari Stubborn Rock Monster mencapai 100%. Dan seketika Stubborn Rock Monster menunjukkan reaksi yang tidak normal. Tubuhnya mulai mengeluarkan cahaya hitam. Dan perlahan mulai tumbuh besar. Hingga menjadi sebuah bentuk baru menyerupai humanoid. Diketahui dari statusnya bahwa Stubborn Rock Monster telah berevolusi menjadi Rock Ghost, yang merupakan tipe batu dan hantu, dan saat ini berada di rank 2 tingkat 9. Adapun skill yang dimilikinya yaitu Earth Spike, Stone Bullet Throw, dan Crushing Impact. Dan bentuk evolusi selanjutnya adalah Earth Spirit dengan syarat tingkat pertumbuhan 100% dan memiliki High Grade Earth Elemental Essence. Lindsay pun bertanya-tanya apakah Luoda mengetahui kalau monster ini bisa berevolusi menjadi seperti ini. Lalu di saat itu tiba-tiba Rock Ghost menatap Ice Crystal Spirit dengan tajam. Lindsay pun menegur Rock Ghost dan bertanya apa yang Rock Ghost lakukan. Dan seketika Rock Ghost melepaskan Earth Spike ke arah Ice Crystal Spirit. Namun dengan sigap Ice Crystal Spirit menghindari serangan ini. Namun di saat Ice Crystal Spirit melompat, Rock Ghost pun dengan cepat memberikan pukulannya. Namun lagi-lagi Ice Crystal Spirit memblokir serangan ini dengan Ice Shield. Lindsay pun sangat kaget dengan hal ini. Tembok rumahnya seketika hancur. Lindsay pun menyebut bahwa perdebatan yang bersahabat boleh saja, tapi kalau Rock Ghost tidak menaati perintahnya dan menyerang atas kemauannya sendiri, maka sudah waktunya dirinya mengajari Rock Ghost aturan mainnya. Lalu di saat yang sama, sebuah notifikasi muncul dan mengatakan bahwa Ice Crystal Spirit telah memenuhi syarat evolusi. Mengetahui hal ini, Lindsay pun seketika menyebut bahwa dirinya akan memberitahu Rock Ghost siapa yang sebenarnya memiliki keputusan akhir. Segera Lindsay memberikan Advent Ice Crystal Evolution material sebanyak 10 buah. Dan saat Ice Crystal Spirit mengkonsumsinya, tiba-tiba Ice Crystal Spirit menunjukkan reaksi abnormal. Dan aura evolusi ini mengagetkan Rock Ghost. Notifikasi pun menyebut bahwa evolusi telah berhasil dan kini Ice Crystal Spirit telah berevolusi menjadi Snow Maiden yang merupakan tipe Ice dengan rank 4 tingkat 1. Adapun kini beberapa skill telah ditingkatkan. Pertama, Icicle telah ditingkatkan menjadi Ice Shower. Kedua, Ice Shield telah ditingkatkan menjadi Ice Crystal Mirror. Dan ketiga, Extreme Cold Domain ditingkatkan menjadi Blizzard. Lindsay pun tidak menyangka hal ini. Skill ini juga ditingkatkan. Dan di saat yang sama, Snow Maiden telah melepaskan Blizzard hingga membuat kaki Rock Ghost tidak bisa bergerak. Dan seketika Lindsay meminta Snow Maiden untuk menggunakan Ice Shower. Dan saat ini mulai di casting. Rock Ghost pun mulai panik dan seketika berlutut di hadapan Snow Maiden. Lalu Lindsay pun mengatakan karena dirinya telah menandatangani kontrak dengan Rock Ghost dan menjadi Master Rock Ghost, Rock Ghost harus mematuhi sepenuhnya.
Tetapi jika Rockghost tidak mengubah sifatnya yang sulit, maka dirinya tidak keberatan membunuh Rockghost sekarang juga. Kembali Lindsay bertanya kepada Rockghost apakah Rockghost mau patuh atau tidak. Seketika Rockghost berdiri dan memberikan gestur bahwa Rockghost akan patuh kepada Lindsay. Lindsay pun menyebut ini hal yang bagus dan Rockghost harus bisa memastikan bahwa hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Kemudian di saat itu tiba-tiba seseorang mengetuk rumah Lindsay. Dan saat Lindsay membuka pintunya, seorang pria besar pun bertanya apa yang sedang Lindsay lakukan selarut malam ini. Orang ini pun bertanya apakah Lindsay tahu apa yang terjadi pada dinding rumahnya. Lindsay pun meminta maaf dan mengatakan bahwa dirinya sedang berolahraga. Dirinya akan mengganti rugi kepadanya. Pria ini pun menyebut bahwa ini bukan pertama atau kedua kalinya. Ada juga ganti rugi atas kerusakan mentalnya. Setidaknya ini berjumlah 30 emas. Lindsay pun seketika kaget mendengar nominalnya. Pria itu pun seketika mencengkram baju Lindsay dan menekankan bahwa Lindsay harus memberikannya kepada dirinya dalam waktu 3 hari. Jika tidak, Lindsay akan menerima konsekuensinya. Namun di saat yang sama, Rockghost telah berdiri di samping mereka dengan tatapan membunuhnya. Dan seketika bersiap melepaskan pukulannya. Pria ini pun kaget dengan kehadiran monster ini. Di saat pukulan hampir mendarat di muka orang tersebut, Lindsay pun meminta Rockghost untuk menghentikannya. Pria ini pun dengan tubuh gemetarnya bertanya apakah ini adalah binatang peliharaan Lindsay. Monster apakah ini? Lindsay pun kembali meminta maaf, ini gara-gara latihan buruk adik kecilnya ini yang menyambut pria ini takut. Lindsay pun bertanya apakah si pria melihat kompensasi ini. Pria itu pun panik dan meminta Lindsay melupakan ini dan lupakan itu. Seorang pria berkarakter tidak akan peduli dengan hal-hal kecil. Kemudian keesokan harinya suasana kamar Lindsay pun kini terlihat berantakan. Dan saat ini Lindsay terlihat tertidur lelap hingga sebuah panggilan telepon di pagi hari datang. Lindsay pun kaget dengan bunyi telepon ini dan segera menjawabnya. Guan-Ning pun bertanya apakah Lindsay lupa bahwa hari ini adalah ujian masuk Akademi Besteming Jiangning. Lindsay pun kaget mendengar hal ini karena dirinya benar-benar lupa. Guan-Ning menyebut Lindsay bodoh dan memintanya untuk segera datang ke gerbang sekolah untuk berkumpul. Lalu saat ini di gerbang para siswa pun sudah berkumpul dan di saat itu Lindsay lah yang datang paling belakangan. Guan-Ning pun segera memanggil Lindsay untuk segera bergabung. Orang-orang pun seketika memberikan tatapan yang sinis kepada Lindsay dan mengatakan bahwa Lindsay terlambat untuk hal yang penting. Namun orang lain menyebut mereka bahwa mereka terlalu menganggap diri mereka penting. Mereka pun bertanya maksud orang itu. Orang itu pun memberitahu mereka bahwa Lindsay lulus dalam ujian tingkat superior. Lalu di saat itu guru Lindsay pun datang dan seketika memukul Lindsay karena Lindsay pasti ketiduran lagi. Lindsay pun menyebut bahwa dirinya terlalu lelah akhir-akhir ini. Guru pun seketika melupakan hal ini lalu bertanya apakah Lindsay sudah berlatih spirit teknik dengan benar. Dan di saat itu Guan-Ning pun bertanya-tanya apa yang sedang dibicarakan oleh Lindsay dan guru. Setelahnya guru pun meminta semua siswa untuk berkumpul. Guru pun menyebut bahwa mereka semua adalah para elit dari kelas unggulan di SMA Finghai. Pendaftaran kali ini ke Akademi Besteming Jiangning pasti akan lebih penuh dengan tantangan. Guru pun berharap mereka semua memberikan kemampuan terbaik mereka. Tentu saja jangan memaksakan diri. Lulus atau tidak, mereka tetap murid kesayangannya. Guru akan menunggu kabar baik dari mereka di sini. Dan guru pun memberikan semangat kepada semua muridnya. Semua murid pun nampak terlihat sangat bersemangat. Dan Lindsay, mereka berharap Lindsay bisa menjadi harapan SMA Finghai nomor 1. Kemudian saat di perjalanan, Guan-Ning pun bertanya kepada Lindsay akhir-akhir ini Lindsay sibuk ngapain. Dirinya mengirim sebuah pesan terus-menerus tapi Lindsay tidak pernah membalas. Dalam pikiran Lindsay, dirinya sangat sibuk akhir-akhir ini sehingga dirinya lupa memeriksa pesan dari Guan-Ning. Lalu Lindsay pun merespon pertanyaan Guan-Ning dan menyebut bahwa dirinya begitu sibuk dengan tugas akhir-akhir ini sehingga dirinya lupa. Guan-Ning pun menyebut bahwa itu tidak apa-apa. Selain itu, Flame Bird miliknya juga telah berevolusi. Bukankah ini mengagumkan? Lindsay pun seolah-olah kaget mendengar hal ini dan menyebut itu sangat hebat. Jika demikian, ujian kali ini pasti tidak akan ada masalah. Lalu saat ini mereka pun telah tiba di pinggiran kota Jiangning.
Guan Ning pun seketika menghadap ke jendela melihat kota Jiangning yang disebut kota besar. Kota ini sangat mencolok, sedangkan Linze juga saat ini melihat pemandangan yang sangat indah di depan matanya. Guan Ning yang melihat Linze pun seketika terdiam dan tiba-tiba duduk dengan perasaan malunya. Setelahnya, kini mereka telah tiba di Akademi Bistaming Jiangning. Mereka pun menyebut bahwa tempat ini sangat mengesankan dan bangunannya nampak sangat keren. Jika bisa bersekolah di sini, maka hidup ini tidak sia-sia. Lalu di saat itu, seseorang meminta mereka untuk memberi jalan. Dan ternyata mereka adalah rombongan dari SMA Qingfeng sebanyak 17 siswa datang untuk melapor. Dan di antara mereka ada seseorang yang bernama Li Fengyun yang dianggap jenius. Lalu seseorang yang bernama Tang Yong menyebut bahwa sebanyak 21 orang dari SMA Changxia nomor 3 datang untuk melapor. Lalu Liu Xian pun menyebut bahwa Guanding adalah ketua kelas mereka dan meminta Guanding untuk tidak kalah dari mereka. Lin Ze pun seketika memberikan gestur jempolnya untuk Guangning. Lalu Guangning pun mengatakan bahwa 12 siswa dari SMA nomor 1 Pinghai ada di sini untuk melapor. Mendengar nama sekolah Pinghai, siswa dari SMA Qingfeng menyebut bahwa itu sekumpulan orang kampung. Sebagai perbandingan, kota Pinghai lebih terpencil daripada Changxia dan Qingfeng. Lalu tiba-tiba seorang guru pun datang menyambut mereka dan menyebut bahwa semangat mereka sangat bagus. Guru itu pun memperkenalkan dirinya, dia adalah Qin He, guru yang bertanggung jawab untuk pendaftaran kali ini. Pertama-tama Qin He mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka semua dalam menyelesaikan ujian ini. Namun Qin He meminta mereka untuk tidak berpuas diri terlalu dini. Karena tingkat kesulitan pendaftaran akademi kali ini tidak dapat disamakan dengan penilaian Beastmaster sebelumnya berdasarkan hasil tahun-tahun sebelumnya. Tingkat eliminasi mencapai 80% yang artinya dari kelompok mereka, hanya 10 orang yang akan lolos. Mendengar hal ini, para siswa yang hanya melewati tingkat kesulitan rendah merasa pesimis, bukannya pasti akan tersisih. Lalu salah seorang dari SMA Qingfeng pun bertanya mau bagaimana lagi, tidak mungkin ada siswa dari SMA Qinghai yang bisa lulus. Liu Xian pun seketika bereaksi dan menyebut siswa itu kurang ajar. Dari tadi dia sudah membuat dirinya kesal. Lalu Tan Yong pun bertanya kepada Guo Xinyi. Selain mereka berdua, siapa lagi yang Guo Xinyi prediksi akan lulus? Guo Xinyi pun seketika mulai memperhatikan sekitarnya dan menyebut Li Fengyun dari SMA Qingfeng terlihat sangat kuat. Lalu orang itu dari SMA Qinghai tampaknya sedikit aneh. Dan Guo Xinye seketika penasaran dengan Lin Ze. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.